Alhamdulillahilladzi amara rasulahu ma'a ashabihi bil hijrati minal Makkahil Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hamilur risalatil mahmudah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi manakibil bahirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berupaya dan berusaha untuk memperbaiki amaliyah dan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, sehingga kita benar-benar mampu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah. Begitu juga sebaliknya, kita berusaha dengan maksimal pula untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, sehingga diri kita memiliki kehidupan yang berkati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bersama, Jumat hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah. Maka dari itu, nanti malam kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram, yang perlu kita ingat hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di tahun 1443 Hijriah yang sudah kita lalui bersama, untuk menuju tahun baru Hijriah 1444, kita adakan muhasabah, kita adakan evaluasi dalam diri kita, yang mana selama 1 tahun yang telah kita lalui, apakah sudah benar-benar kita menjadi hamba Allah yang taat beribadah, atau mungkin di 1 tahun yang telah kita lalui bersama, apakah diri kita masih belum atau kurang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Maka dari itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
kita adakan evaluasi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melaksanakan perintahnya Allah. Salah satu contoh yang diwajibkan oleh Allah kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu adalah benar-benar perintahnya Allah. Akan tetapi kalau kita sekedar mengerjakan sholat hanya untuk menggugurkan salah satu kewajiban, atau mungkin kita melakukan kewajiban yang rupanya sholat agar terhindar dari siksaan Allah, maka hakikatnya sholat tersebut belum terlaksana sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sholat itu adalah merupakan suatu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada cerita seorang hamba sahaya ketika mau menghadap raja, jauh sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Ada rasa keraguan dan kebimbangan secara lahiriah, memang sudah tertata, mungkin dari segi pakaian atau tata cara ketika berbicara dengan raja, maka hamba ini harus memenuhi protokoler ketika menghadap sang raja. Semakin dekat harinya menghadap raja, semakin gak karu-karuan hatinya. Padahal sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dia itu takut mungkin dari segi sikap atau ucapan ketika menghadap raja itu salah, sehingga gagal dalam memenuhi raja. Maka seorang hamba ini benar-benar mempersiapkan dengan sepenuh hati. Kalau kita tarik kesimpulan dari cerita ini, kalau kita kaitkan dengan diri kita melaksanakan sholat, kita itu mau sholat menghadap kepada Allah, itu butuh tata cara, bukan sekedar menggugurkan satu kewajiban, enggak. Maka ada cerita Hasan bin Ali ketika mau melaksanakan ibadah sholat, mendadak wajahnya itu adalah pusat pasi dan bergemetaran, sehingga ada seseorang bertanya kepada Hasan, kenapa Hasan, kamu mau sholat kok pucat pasi dan bergemetar? Hasan menjawab, ketika mau masuk pintunya masjid berdoa kepada Allah. Ini Hasan putra Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Allah ya Rabb, hamba ingin melaksanakan apa yang telah menjadi amanat Engkau, maka ampunilah dosa-dosa saya. Ini Hasan putra Sayyidina Ali masih merasa dirinya itu memiliki dosa di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa saya. Engkau maha pemurah, Engkau maha kasih sayang, sayangilah hamba, sehingga hamba benar-benar melaksanakan amanat yang telah Engkau berikan kepada kami, itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ada cerita lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah mau melaksanakan ibadah sholat
Sayyidina Ali pun juga bergemetar tubuhnya, pucat masih, sehingga ada seorang bertanya, kenapa Ali? Ketika tiba amanat Allah berupa sholat, saya ingat tidak ada satu makhluk pun yang berani menerima perintahnya Allah yang berupa sholat. Langit pun tidak mampu, bumi tidak mampu, gunung pun tidak mampu, akan tetapi manusia yang mampu menerima amanat Allah. Apakah nanti saya ketika melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan amanahnya Allah atau tidak? Saya tidak tahu pasti. Ini Sayyidina Ali. Maka dari itu hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di akhir tahun baru Hijriah ini kita adakan evaluasi tentang masalah ibadah kita kepada Allah, yakni berupa sholat. Tolong usahakan dan diupayakan sholat kita benar-benar sholat yang sesuai dengan aturan tata cara yang telah diterangkan, yang telah dijelaskan lewat kitab fikih, sesuai dengan madhab yang kita anut bersama. Sebab apa? Al-Quran mengatakan masalah kakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu sampai dimasukkan ke dalam neraka saqar? Jawabnya, saya tidak sholat. Bukan berarti mereka itu tidak sholat, tetapi sholatnya tidak dianggap sholat. Inilah yang paling bahaya. Mungkin dari segi tata cara, dari segi syariat, dari segi rukun-rukunnya sholat, ataupun dari segi kekhusyuan sholat tersebut. Maka dari itu kita masih banyak belajar, mengkaji bagaimana tata caranya kita benar-benar melaksanakan ibadah sholat, dan sholat kita benar-benar mampu mencerminkan kita, kepribadian kita sebagai seorang mukmin, sehingga terlihatlah dengan amalan ibadah sholat, sikap maupun ucapan tersebut mencerminkan kita sebagai hamba Allah yang selalu melaksanakan ibadah sholat sesuai dan rukunnya sholat, sehingga sesuai dengan ayat Al-Quran firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka dari itu hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita mengerjakan ibadah sholat itu dengan asal-asalan, tidak tahu ilmunya sholat. Kita harus paham betul bagaimana tata caranya kita rukuk, ketika kita sujud, ketika kita bertakbiratul ihram. Kita harus banyak belajar lagi hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dengan amalan ibadah sholat yang kita perbaiki di tahun yang akan datang, mudah-mudahan mampu mencerminkan diri kita sebagai seorang mukmin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani. Kita selalu dimudahkan urusan kita, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, senantiasa dijauhkan dari bala fitnah musibah. Suatu saat, suatu ketika Allah mengendaki diri kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatina wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
sayyidil anbiya wa imamil anbiya wa khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa yabil wala amma fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa khulafa'ir rasyidin wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sallimna dinana wa la tusallim alaina bi dhunubina wa la yakhaf warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallimna ya Allah min afati dunya wal akhirah bil majma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al awladana fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa fil qiyamati yashfa. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ya ilahi Allah rabbana atina nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma waghfir lil ladzina tabu sabila wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbi wal syari wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadlan yutiikum wa la dhikrullahi akbar wa